dan mudah-mudahan semua fans di MU dimanapun berharap kita Hmm. bakal menang 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 bagus ya Coach Vas ya. Oh iya lah, Gitu. biar kita lupakan pertandingan lawan Arsenal Iya, ya kan. lupakan pertandingan lawan Arsenal. So we move on. Ten Hag out. Bercanda, bercanda. Pembukaannya sangat dramatis sekali ya, Coach Vas. Yo, welcome back to Football United ya. Balik lagi bersama Coach Vas dan Yoi. life coach Coach Egi ya, Financial coach ya. financial coach ya. Tapi gue juga gak jago-jago banget sih financialnya anjir. Stop it. Get some help. Gimana Coach Vas? Kita topik kali ini cukup agak gloomy ya, karena Yoi. hasilnya sebenarnya sudah as expected sih menurut gua ya. Bener. Karena away recordnya juga memang lagi jelek dan memang gimana Ya kalau Coach gue Vas? sih, gue kalau kita bikin kesimpulan dari awal nih ya, kesimpulannya yang pertama sih sebenarnya nothing to worry about, karena ya kalah di Emirates gitu kan, Arsenal emang lagi jago, kalahnya juga sebenarnya kalah hoki lah istilahnya, nggak yang kita outplay the whole game juga. The whole Jadi game, sebenarnya betul. nggak ada masalah kalau gue bilang. Tapi karena emang kita lagi hidup di era sepak bola sosial media yang dikit-dikit dramatis ya kan, Iya, kalah sekali udah kayak dunia mau kiamat gitu istilahnya. iya. Jadi tapi ngerasa kayak kita juga kan, karena kita scroll Instagram ketemu teman langsung wah lo kalah Iya, kan bete juga iya, kan jadinya. Tapi iya, sebenarnya nggak usah khawatir karena masih iya. musim panjang ya kan. Kalah cuma Iya. baru kalah 2 kali ya kan, masih Nah, masih jauh. jadi gue tuh ada temen yang dia fansnya, fansnya Spurs gitu ya, not to mention his name actually. Tiba-tiba kemarin dia ngomong sabar-sabar deh jadi fansnya MU, and then I told him, gue bilang, oh gini jadi rasanya jadi fansnya Spurs ya, tiap tahun begini mulu rasanya. Iya emang, gue juga tadi barusan ketemu fans Arsenal, gue bilang mendingan kalah sekarang daripada kalahnya bulan Mei, gue bilang. Iya, benar. Dari sekarang udah jelas kan, kita kayaknya susah nih liga, kita cari gelar lain aja deh daripada Benar. ntar harapan palsu kan begitu bulan April. Bulan Mei, Bulan April April. bulan Mei kalah Iya, malah jadi zong. Anyway, iya, kita ada beberapa key talking points sih kalau gue bilang nih, iya. pertandingan Arsenal MU ya. Hmm. Kalau yang satu sih, pertama sih dari segi permainan gue bilang kita, eh, walaupun nggak dibilang better team juga, cuma ada momen-momen yang kita MU better kalau gue bilang. Hmm. Dari pas gol itu sebenarnya ada sedikit run apa namanya, against run of play kan kalau pas golnya kita tuh. Iya, Cuma di babak kedua sebenarnya kita kontrol pertandingan lumayan oke. tuh. Hampir Iya. nggak ada masalah. Itu paling Ah, Arsenal peluang gedenya cuma 1-2 sebelum golnya mereka ya. Iya kan, kalau itu talking point gue ya. Terus abis itu ah. juga kita sial juga karena cedera ya kan. Cedera Yes. Martinez, cedera Varane udah cedera duluan, Lindelof cedera juga. Iya. Jadi sebenarnya tuh kemarin juga banyak yang bilang nih ngaco banget nih Planet Ten Hag gitu ngeduetin dua back yang satu apa namanya, one of the apa namanya, uh, back paling stubborn nih, si Harry Maguire gitu, so to Maguire. speak ya, karena dia nggak mau cabut kan, dia kan mau lebih lebih stay gitu ya, maunya stay aja gitu. Satu lagi yang udah ini gitu pernah bekas pemain United, Johnny Evans, yang Mm-mm. dulu pas di Leicesternya degradasi gitu. Jadi jadi sebenarnya itu nggak predictable karena memang si Lindelof cedera. Mm-mm. Iya, kalau menurut gue sih sebenarnya back kita skuadnya ada, karena Hmm. back utamanya kan dua, Varane sama Martinez. Ada backnya sih, ada Vas, ada Nggak, sih emang. cadangannya juga ada Lindelof sama Maguire gitu. Ada Iya, ada iya. empat back yang ya, Lindelof Maguire nggak sempurna, tapi at least buat backup sebenarnya tuh bagus banget buat backup ya kan. Cuma Iya. kalau dari 4 yang cedera 3 ya habis juga lah. Semua tim juga habis. Iya, iya. Iya, 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 iya. Iya itu. Terus yang satu lagi talking pointnya yang perlu disebut adalah
Ini habis dari sini kita mungkin 5 pertandingan ke depan kita nggak dapet di Premier League ya, apalagi ya kita nggak dapet lawan susah. Gue lihat tuh kita rawatnya Brighton, terus ya Brighton susah cuma di kandang tuh Old Trafford. Habis itu kita dapetnya Nottingham Forest, Sheffield United, Burnley juga ada Burnley sama Brentford. Ada Burnley juga. Brentford tapi di Old Trafford juga. Kalau di Old Trafford pede lah. Pede gue lawan Arsenal juga pede gue di Old Trafford ya kan. Sini kamu datang sini Arsenal. 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 Dan tapi menurut gue juga sebenarnya yang menurut gue jadi kemarin poin utamanya itu sebenarnya golnya Garnacho sih sebenarnya. Golnya Garnacho which itu harusnya nggak dianulir karena menurut gue kalau melihat mengacu kepada peraturan VAR yang baru tentang offside harusnya itu masih onside sih ya nggak sih. Jadi kayak inkonsisten di situ sih gitu. Jadi kayak momentum yang ngebuat tim, jadi untuk secara tactically menurut gue kemarin MU menurut gue selangkah lebih maju karena apa, dia sabar banget nunggu Arsenal buat nyerang dan kita counter attack gitu loh. Maksud gue itu emang DNA-nya United gitu. Iya gitu ya, dan orang-orang bilang kan juga ada komentar yang bilang Ten Hag udah musim kedua aja masih mainnya counter attack. Padahal dibilang juga nggak counter attack, pure counter attack juga, bukannya parking the bus juga gitu kan. Orang ngelihatnya defensif dikit aja bilangnya parking the bus. Padahal kalau lo lihat mungkin ada kali 15 menit tuh periode kita kontrol banget pertandingan. Kalaupun di pressing sama Arsenal tinggal kasih ke kiper dah. Kasih Onana udah pada nggak ada yang berani pressing Onana. Iya benar-benar. Itu udah benar-benar bisa kontrol. Itu kan juga akhirnya pun golnya Rashford pun itu kita ngerebut, teman itu kan dari play build up from the back, abis itu kerebut Arsenal tapi abis itu Havertz salah umpan, space di belakang ya kan. Dan padahal itu kan salah satu ini juga kita narik mereka pressing, akhirnya kita serang pakai bola over the top. Iya benar, over the top. Jadi kita udah ngebit the press ya sebenarnya. Udah tactically sih udah bagus banget sih sebenarnya. Cuma tinggal masalah nggak sempurna tapi oke lah. Udah. Plus juga kita sama psychologically tuh kayak kita tuh udah kayak aware record gitu kan. Jadi kayak udah bener-bener lu lihat aja pas kemarin tuh ngeliat dari statistiknya tuh itu udah dipredik gitu. Kan suka muncul tuh di bawah papan skornya win, draw, lose-nya tuh lebih berat di Arsenal gitu. Maksud gue udah kelihatan gitu, kayak gitu-gitunya udah bisa diprediksi gitu ya. Dia kan mainnya di kandang Arsenal kan, berarti emang sebenarnya favorit Arsenal. Terus anyway juga hampir itu pertandingan itu emang sebenarnya draw itu lebih pantas. Benar ya kan? Setuju gue. Makanya golnya Garnacho offside itu kalau misalnya itu onside 2-1 semua berita berubah ya kan. Semua berita bilangnya wah Arteta ini hancur nih 2 kali tadi pernah menang ya kan. Coba dari itu concernnya emang golnya Rice sebenarnya ada chip goal banget itu kan dari corner. Walaupun ada bisa dibilang juga Johnny Evans ditarik-tarik sama Gabriel Jesus kan. Tapi mau dibilang apa namanya di situ Johnny Evans sama Maguire. Cuma emang kita bisa berharap aja. Tapi poin to highlight ya menurut gua kalau ngeliat dari Arteta kan sebenarnya gaya mainnya kan dia Pep-esque banget gitu kan. Apa-apa tuh dari kayak gerakan-gerakan tangannya dan taktiknya sebenarnya juga hampir sama sebenarnya kayak Pep banget. Dan menurut gua sebenarnya kalau ngeliat dari organisasi defensif kita ya sebenarnya itu udah bagus banget loh. Masalah jadi United itu gimana caranya untuk bisa bikin big chance, big moment tuh sebenarnya itu bikin kemelut gitu. Jadi emang ujung-ujungnya kayak pakai yang pakai bukan open play gitu, malah open play kita lebih sering ngahalau bola kan akhirnya ya nggak sih, ujung-ujung pakai corner, ujung-ujung emang kita ada kesalahan gitu loh. Jadi kayak City juga kayak begitu cuy, caranya begitu, cara MU itu dibikin kayak begitu gitu loh. Gol pertamanya Arsenal tuh kan. Maksudnya bukan kesalahan sistem tapi emang meleng aja istilahnya. Ya kan sebenarnya organisasinya udah oke, cuma tiba-tiba abis golin jadi meleng aja geblek. Itu yang concernnya sih di situ sih. Abis golin meleng, abis itu menit 97 meleng, itu kan berarti concernnya di situ sebenarnya. Bukan dari segi sistemnya atau taktiknya yang salah ya. Cuma lebih ke mungkin lebih ke mental atau lebih ke konsentrasi aja sebenarnya.
Iya. Kalau gol ketiganya Jesus ya sebenarnya itu nggak usah dihitung sih. Itu sih udah nggak bisa hitung karena udah bener-bener nggak pakai taktik, udah nggak konsentrasi. Udah Akhirnya kan udah. tinggal gitu kan, ujungnya gitu. Dan menurut gue satu hal yang bakal gue highlight, satu pemain yang mungkin sebenarnya tuh hari itu juga dibully sama para fans MU, tapi menurut gue pemainnya efektif banget menurut gue. Itu menurut gue Anthony menurut gue tuh, menurut gue dia nyerang sama defensif itu juga ini banget disiplin banget tuh cuy. Lu liat Martinelli tuh nggak ada syarat loh, nggak ada. Jadi benar-benar ditempel tuh sama si Anthony gitu. Menurut gue itu bagus banget Anthony ya gitu, benar-benar silent contributor sih kalau menurut gue ya kalau si Anthony. Dia emang karena kurangnya kurang golin sama kurang assist gitu. Emang sering di final final third-nya tuh masih belum beres masih gitu. Kurang emang. Tapi kalau misalnya buat hold up ball aja bagus sebenarnya, kayak counter attack tuh nggak hilang bolanya sama dia, karena Rashford tuh sebenarnya golin tapi sering hilang tuh counter attack, tapi ujung-ujungnya bolanya salah umpan atau salah atau jadi goal kick atau gimana. Rashford masih sering kayak gitu gue bilang. Kalau Anthony malah bisa hold up, bisa santai dulu, kita main tempo lagi. Iya di situ. Setuju. Terus kita sekarang baru ada cameo-nya Højlund juga kan, itu juga talking point baru lagi nih. Kelihatan dari adanya Højlund, buktinya golnya Garnacho itu juga kontribusinya Højlund ya kan. Ada pergerakannya Højlund juga sih. Itu kan bisa dilihat dia berarti bisa link up play juga kan. Terus ada satu actionnya dia juga yang diumpan Casemiro, jadi dia bisa balapan lari juga tuh sama Gabriel atau kalau nggak salah tuh ya kan, dan dia bisa menang balapan lari. Artinya buat link up play bisa, tapi buat jadi outball juga bisa gitu Højlund. Dan ini berarti bakalan ngasih dinamika baru buat serangan United, karena selama ini kita kalau ada Martial tuh kayak hampir kayak main 10 orang, ya nggak sih? Iya. Hampir kayak main 10 orang. Tapi buat hold up ball. Kalau tahun lalu sih ada beberapa pertandingan yang Martial jago ya, tapi tahun ini sama sekali dia belum ada. 2 kali main sama sekali hampir gak ada efeknya sama sekali. Jadi walaupun emang kalau ngomongin soal Martial ya, itu menurut gue kemarin Ten Hag pun juga muji. Sebenarnya gue juga banyak kontribusinya Martial yang off the ball-nya sebenarnya gitu gue ngeliatnya. Sebenarnya Martial memang efektif dalam off the ball dan untuk narik back dan untuk link up play sebenarnya. Cuman tapi udah Martial yang udah bukan prime-nya lagi, jauh dari prime sih menurut gue. Tapi cuman jadi pemain ke-11 aja gitu, bukan pemain ke-11 yang benar-benar impactful gitu ya sih. Cuma ngelengkapin doang cuy gitu. Emang. Bener-bener kayak ya udahlah siapa aja yang bisa main di striker dah gitu kan. Iya, dan begitu satu lagi yang mau gue highlight, Højlund kemarin tuh itu yang benar-benar Ten Hag mau, dia drop back terus ngambil bola link up dan ujungnya Garnacho lari kan. Dan plus gue melihat tuh United ya, ini tuh kayak rada kayak City zaman dulu belum punya Haaland. Lupa misalnya dia tuh mainnya tuh false nine terus kan. Kemarin kan kita musim lalu mainnya false nine dulu gitu sih. Striker, jadi lupa punya striker, jadinya akhirnya lupa mesti diumpan tuh, mesti di serve tuh si Højlund gitu, menurut gue gitu. Iyalah, belum inilah. Apalagi juga kita excited bakal ada Amrabat juga kan. Iya. Jadi ya Casemiro bisa ada bantuan lah. Benar. Jadi palingnya Casemiro agak bisa lebih maju sedikit gitu kan. Amrabat itu benar-benar dia stay at the defensive midfielder sih menurut gue. Gitu. Jadi, sih hopefully ya. Berarti kesimpulannya di pertandingan Arsenal sama MU ini, Ten Hag out itu nonsense ya. Kita masih tim Ten Hag ya. Trust the process. Gak apa-apa. Insya Allah mudah-mudahan League Cup lagi kok tahun ini, ya kan? Yang penting ada gelar coy. Iya. Nggak, menurut gue yang penting FA Cup juga. Ya FA Cup, abis itu kita main di Community Shield, menang Community Shield. Tenang, tapi masih jauh perjalanan. Masih jauh. Lo inget kalau masih 4 game. Masih 4 game. Jadi kesimpulannya sih itu ya, kita tenang gitu. Masih percaya sama Ten Hag. Gue jadi ngerti sama fansnya Spurs sama Arsenal sih, yang tiap tahun sabar sih. Oh my god, wow. Kalau lo lihat tahun lalu aja, itu musim tuh panjang banget loh, karena awal musim itu kejadiannya Chelsea tuh tahun lalu masih Tuchel, ya kan? Masih Tuchel. Spurs tuh masih Conte.
Maksudnya tuh sama sekali nggak ada bayangan kalau akhir tahun tuh bener-bener City treble aja tuh nggak ada bayangan ya kan? Quadruple malah deh, udah jadi quadruple City. Karena juara apa lagi? Iya, Super Cup kan, Ci? Oh, itu masuknya tahun lalu jadi. Iya. Dan mudah-mudahan semua fans di MU dimanapun berharap kita bakal menang bagus ya, Coach Fas ya. Oh iya, Gitu. kita lupakan pertandingan lawan Arsenal. Iya, lupakan pertandingan lawan Arsenal. So we move on. Dan Coach Egi dan Coach Faiz signing out. Signing out. Football United.